Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Berjumpa lagi kita di mata kuliah teknologi open source ya. Sekarang kita masuk pada pertemuan ke-11. Adapun di pertemuan ke-11 ini kita membahas mengenai konfigurasi penambahan repositori ya. Kemudian kita juga akan praktekkan nanti cara instalasi paket aplikasi ya. Di sini saya menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu ya. Harapan saya semoga Bapak Ibu juga menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu juga ya. Atau yang misalkan di luar dari Linux Ubuntu pakai Debian juga nggak apa-apa. Ini sebenarnya sama saja sebenarnya ya. Nah, jadi dalam menambah repository dari internet ya. Nah, di sini kita dapat memanfaatkan repository dari internet apabila kita memiliki koneksi internet cukup handal ya. Tapi kalau misalkan kita sudah punya reponya ya, atau kita sudah beli di kambing.ui.ac.id itu ya, biasanya dia ada juga menjualkan repositorinya. Dia nanti bersifat seperti CD dan itu banyak ya, cukup besar kapasitasnya. Tapi kalau kita hanya menggunakannya untuk ya nggak semuanya ya, jadi yang kita perlu aja bagus kita download saja ya di server ubuntu.com. Nah, jadi lokasi repository default dari Ubuntu itu ini adalah server ubuntu.com ya, dan ini ada di Amerika sana ya, jauh ya. Nah, kemudian ini memungkinkan jika koneksi koneksi internasional kita stabil ya. Jadi kalau tidak optimal ya, jadi nanti proses downloadnya melalui program repository internet akan berjalan lambat ya. Jadi untuk itu di sini saya akan menunjukkan ya bagaimana cara ya dapat mengubah ke repository lokal ya. Jadi kita lokasinya yang digunakan beberapa repository lokal ya. Nah, di sini yang tersedia berbagai mirror di Indonesia ya. Nah, di sini saya akan mempraktekkan ini ya repository lokal menggunakan http kambing.ui.ac.id ya. Atau bisa juga http repo.ugm.ac.id. Nah, tapi di sini saya akan mendemokan hanya menggunakan repository lokal dari kambing.ui.ac.id ini aja ya. Nah, sebelum kita masuk ke terminal ini ya, jadi kita jalankan dulu sistem operasinya. Ini sudah saya jalankan sistem operasinya ya. Nah, kemudian kita masuk ke terminal. Semoga terminalnya apa sih? Saya harap Bapak Ibu sudah tidak bingung lagi ya, udah tahu terminalnya ini ya. Tinggal kita klik di menu jendelanya atau menu pencarian di sini, ketik terminal ya. Nah, atau disingkat juga di tombol keyboard juga bisa ya, Ctrl Shift T. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau udah muncul ya seperti ini, jadi sekarang ini kita ini berada pada ya user biasa ya. Jadi di sini kita rubah dulu ya ke user rootnya tuh ya. Jadi kita harus rubah dulu sebagai root. Caranya seperti ini, sudo su ya, enter, kemudian kita masukkan password kita. Nah, kalau kita sudah masuk ke sebagai root ya, jadi dia akan berubah seperti ini, ada tanda agarnya. Tapi kalau kita berada masih dalam user biasa, jadi kita logonya seperti lambang dolar ya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, di sini ini perintah kita untuk memasukkan nanti repository lokalnya yang kambing.ui.ac ini. Ini perintah di terminalnya seperti ini ya. Dengan kita buka dengan memanggil source list ini ya. Sini perintahnya sudo nano /etc apt/source list ya.
Jadi nano ini adalah kalau diistilahkan di Windows itu adalah sebagai notepad ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat, kita coba ya masuk ke situ. Kita ketikkan sudo nano ya /etc tab apt. Kalau mau Bapak Ibu cepat di HP, tekan tombol tab ya pada keyboard, kemudian baru source tab. Nah, ini ya perintahnya. Nah, di sini jadi nilai nanti yang akan kita rubah ya, yang dari sini ini kebetulan yang masih saya belum rubah. Di sini sudah saya rubah ya alamat lokalnya. Ini sudah saya rubah semua, dan ini sudah ada saya taruh di modul. Jadi Bapak Ibu tinggal mengikuti perubahan-perubahan yang sudah saya tanda-tandai ini dalam kotak. Ini sebelumnya ya. Jadi akan muncul file source seperti ini. Nah, kemudian menggunakan nano text ya editor ya, kemudian rubah tulisan. Nah, ini yang sebelumnya ini http id.archive.ubuntu.com ya. Nih, jadi rubah ke kambing.ui.ac.id. Nah, ini yang sebelumnya, dan ini sudahnya ya. Nah, ini alamat lokal repository lokalnya. Nah, ini yang sudah saya suruh rubah. Jadi rubahnya cukup yang sedikit ini aja. Ibu merubahnya yang dikit sini aja yang dirubah. Nah, ini ya, rubah dan rubah ininya tinggal ngikuti aja dari modul. Ini modul sudah saya buat, atau di video ini juga boleh. Nih ada berapa nih, 1 2 3 4. Intinya yang tidak bertanda pagar di belakang ini ya, yang tidak ada tanda pagar. Kalau tanda pagar ini nggak usah di otak-atik, karena ini dia sifatnya ini tidak aktif. Jadi kalau dia nggak pakai kabar, tidak pakai pagar, ini adalah aktif dia ya scriptnya ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Ah, ini ada lagi. Ini saya rubah, ini saja rubah. Ini kambing ini ya, kambing.ui.ac.id ini rubah, dan begitu seterusnya sampai dia tidak ada lagi di bawah. Kita cek masih ada. Nah, dirubah semuanya ya dengan alamat repository lokalnya seperti itu ya. Nah, ini di slide sudah saya buat di modul, udah ada aja, tinggal Bapak Ibu ikutkan saja nanti. Nah, kalau sudah cara menyimpannya ini kan sudah selesai nih, kita ketik. Nah, kemudian cara menyimpannya itu adalah dengan kita mengetik di keyboard ya. Ini keluar adalah X adalah exit ya. Nah, ini read file, R, read out. Jadi tekan aja di keyboard Ctrl X, Ctrl tambah X. Nah, jadi seperti itu ya, dia akan keluar. Atau nanti kalau misalkan muncul sebuah jendela lagi, nanti dia akan memberi pengetahuan apakah ini mau disimpan. Tekan aja Y baru enter. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu baru kita update ya. Setelah kita berhasil memasukkan alamat repositorinya tadi, repository lokalnya tadi maksud saya yang ini ya. Nah, kemudian coba kita update ya. Kita update dengan perintahnya seperti ini ya. Sudo apt min get update. Nah, jadi seperti ini, sudo apt min get update ya. Nah, ini kebetulan tidak saya kasih tanda, saya kasih tanda dulu biar Bapak Ibu nanti nggak bingung ya. Nah, ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi ini perintahnya ya. Ini perintahnya sedikit aja nih. Bentar. Sedikit aja. Ini ya, sudo apt min get update ya yang ini. Nah, ini kemudian setelah itu coba kita tes ya di mesinnya. Ini saya coba sudo
Nah, nggak pakai sudo ini nggak apa-apa karena kita sudah berada pada root ya. Jadi langsung, tapi saya sini buat aja sudo apt strip get update. Nah, maka dia akan langsung mengarahkan ke server lokal terdekat ya. Yang karena kita tadi sudah menggunakan kambing.ui.ac.id, maka dia akan langsung mengarahkan yang terdekatnya. Nah, kenapa ini saya cepat? Karena sebelumnya saya sudah mengupdate-nya ya. Jadi dia kalau sudah diupdate dia akan cepat seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya banyak lagi ya alamat repository lokal ya yang lain. Jadi tinggal mengganti kata kambing tadi aja dengan yang lainnya, misalkan repo ogm.ac.id ya ini ya. Repo ogm.ac.id. Nah, ini ada banyak nih. Berikut ini yang merupakan daftar beberapa URL penyedia repository yang untuk Ubuntu lokal yang dapat Bapak Ibu gunakan ya. Ada buaya kelas.or.id, ada dl2post.id. Nah, ini bisa digunakan. Jadi sesuai dengan kebutuhan saja. Di sini saya cuma menggunakan yang kambing ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan coba testing install aplikasi ya. Ini setelah repository tadi kita atur ya, baik yang melalui internet maupun DVD ya. Di sini kita menggunakan internet ya. Jadi Bapak Ibu dapat menginstal sebuah program melalui terminal ya, menggunakan perintah di bawah. Nah, jadi cara menginstal aplikasi itu kita ketikkan di sini. Ini kita bersihkan dulu layarnya dengan tekan mengetik clear ya. Kita di sini misalkan apt minget update, maksud saya apt minget install ya. Install. Jadi kita mau install apa di sini? Di sini saya contohkan. Jadi ini menginstal aplikasi Messenger. Nah, ini Messenger ini ya. Ini saya kasih ini ya. Ini Messenger ya. Nah, kemudian saya install Messenger ya. Messenger Messenger, enter. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini adalah proses instalasinya. Nah, di sini saya nokan aja. Nah, ini sebagai contoh. Nah, ada aplikasi yang harus Bapak Ibu install ya. Di sini. Nah, ini harus Bapak Ibu install. Harapan saya ini harus diinstal ya Bapak Ibu, karena nanti untuk pertemuan selanjutnya ini satu-satu ini akan kita bahas mengenai Samba, FTP server, OpenSSH dan putih, dan Bin 9 pada waktu kita nanti mencukupi untuk membahas semua ini ya. Tapi ini adalah sebuah konfigurasi jaringan dasar aja nih ya pada sistem operasi Linux ya. Jadi seperti itu. Jadi kita lihat lagi ke sistemnya. Oke, berarti instalasi sudah selesai. Nah, coba kita sekarang install yang Samba ya. Yang Samba ini sudah saya buat, ini ada. Kita install lagi paket Samba secara online ya. Jadi perintahnya adalah apt minget install Samba. Kita tes di sini. Apt minget install Samba. Enter. Ya, akan proses. Nah, seperti ini diiyakan saja. Nah, ini agak membutuhkan waktu ya, tergantung dari kecepatan internet kita ya. Kalau misalkan internet kita stabil, insya Allah ini akan cepat. Tapi kalau internet kita agak lambat, ya akan agak lama sedikit ya. Nah, ini saya pause dulu sedikit sebentar. Nah, ini proses ya, proses untuk finishingnya. Nah, ini bisa kita lihat ya berapa ini ya. Ya, kalau nanti ada muncul seperti ini di nol saja. Oke.
proses. Oke ya, proses instalasinya sudah selesai. Ini agak panjang perjalanannya nih ya, dari sepanjang ini. Kita mulai tadi dari menginstalnya ini ya, dari ini messenger, ini apt install Samba ya. Dan ini sudah selesai. Semoga Bapak Ibu install juga di tempat laptopnya masing-masing ya, karena nanti ini akan kita praktekkan cara mengkonfigurasinya untuk kedepannya. Nah, kita sekarang coba mencek ya, apakah aplikasi itu sudah diinstal ya, sudah terinstall, dengan cara ketik aja di sini. Ini kita clear aja dulu ya, biar enak dipandang mata. Clear. Kita cek statusnya apakah dia sudah terinstall ya, dengan cara dpkg min L ya. Bentar. Salah ya, sorry. Kita dpkg min L, kita panggil nama paketnya tadi Samba ya. Nah, ini kalau udah muncul seperti ini, berarti ini sudah berhasil kita menginstalnya ya. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak berhasil menginstalnya dari awal tadi seperti ini, nah berarti mungkin terdapat kesalahan di dalam kita memasukkan repositorinya tadi ya. Jadi makanya sewaktu memasukkan repositori ini nanti harus teliti ya Bapak Ibu ya, teliti, hati-hati, jangan sampai salah ketik, jangan sampai salah terhapus ya. Jadi harus teliti dan cermat seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya kita akan install lagi aplikasi. Di sini ada lagi namanya FTP server ya. Jadi tadi kita sudah install Samba, kemudian kita install lagi FTP server ya, FTP server dengan perintah apt main-get install vs, maaf ya, maksud saya vs ftpd. Jadi di sini kita ketik apt main-get install, jadi vs ftpd. Jadi ini aplikasi apa, nanti untuk pertemuan selanjutnya nanti akan saya bahas ya, ini aplikasinya apa. Selanjutnya ini karena saya udah upgrade ready, jadi ini saya sudah install ya. Bisa kita cek tadi cara mencek aplikasi sudah kita install, dpkg min L apa tadi ya, vs ftpd. Nah, jadi saya sudah install kemarin ya, sebelumnya saya sudah install, ini udah ada. Oke ya, kita lanjut lagi ke instalasi selanjutnya. Kita menginstal OpenSSH ya, OpenSSH. Jadi kita perintah seperti ini ya, apt main-get install OpenSSH min server. Kita ketikkan apt main-get install open apa nih, OpenSSH min server ya, OpenSSH min server ya. Tunggu proses, nanti ini di-kan saja ya kan, dan ini tidak lama kayak ini, hanya sebentar saja. Oke, packing, dia mendownload paketnya ya. Jadi kalau kita sudah mengubah ke repository lokal, jadi prosesnya akan cepat. Jadi kita mengarah ke server yang terdekat ya. Nah, apabila kalau kita langsung download di ubuntu.com itu kan jauh, jadi kita harus mempunyai paket internet internasional yang stabil ya, jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kita install lagi selanjutnya paket apa ya, paket DHCP ya, atau bin 9 dulu ya, bin 9.
kita bin 9 ya. Ini udah ada saya buat di modul, jadi tinggal Bapak Ibu ikuti aja nanti. apt min-get install bin 9 ya. Jadi kita ketikkan saja cara yang sama ya, kita clear-nya dulu. apt min-get install bin 9, enter. Nah, jadi misalkan kalau ada terjadi kendala, dia tidak mau, ada error, misalkan dalam install ini nggak muncul seperti yang saya tampilkan ini, berarti itu Bapak Ibu ada kesalahan pada mengedit tadi ya, mengedit reponya itu ya. Ini repo, mengubah repositorinya nih. Jadi makanya di sini harus hati-hati, diikuti aja di modul ini, karena di modul ini saya sudah membuatnya secara detail. Jadi insya Allah tidak akan apa ya, ada yang salah ya. Kalau salah pun ya mohon maaf lah, namanya juga manusia Bapak Ibu. Tapi insya Allah ini udah saya cek insya Allah aman. Cara saya menaruhkan modul membuatnya ini. Jadi kita bin 9 ya, dan kita akan aja enter. Nah, dia akan proses lagi. Ini agak lama sedikit, tapi kita tidak tahu, kita cek. Ini tergantung dari koneksi internet ya. Kalau internet kita cepat, dia akan cepat, tapi saya rasa ini akan cepat karena kita sudah mengarahkan ke server lokal ya, bukan ke luar negeri lagi. Jadi insya Allah dia akan cepat misalnya. Nah, kemudian nanti selanjutnya kita akan install ini ya, install terakhir DHCP server ya. Ini sudah saya buat juga nih, SC DHCP min server ya. Nah, kalau di Linux ini bedanya di Windows, jadi kita tidak bisa menginstal secara bersamaan ya. Jadi kita harus installnya secara antrian ya, jadi satu persatu. Dia tidak bisa menginstal secara sama-sama ya. Beda kalau kita di Windows, misalkan kita pengen install aplikasi musik, terus kita install lagi aplikasi ini, dia bisa. Tapi kalau di Linux ini ya setahu saya tidak bisa ya. Tapi ya seperti itu. Nah, kemudian saya ini lagi ISC DHCP min server ya. Langsung selanjutnya terakhir ya, ini kita clear dulu. Ini apt masih cara yang sama, min-get install DHCP dia apa perintahnya, ISC min DHCP server ya. Install ISC min DHCP min server ya, min server ya, betul seperti itu. Dan kita enter, tayar lagi. Ini lagi prosesnya, kita tunggu sampai udah selesai. Nah, saya ulangi lagi ya cara mengecek paket yang sudah kita install. Caranya itu adalah mudah ya. Kita ketik sini dpkg, ini adalah perintahnya min-l. Paket apa yang kita cek? Nah, sebenarnya tadi kita sudah menginstal ya paket aplikasi Samba. Jadi kita ketikkan aja di sini Samba, misalkan Samba. Nah, maka dia akan muncul. Nah, ini berarti kita sudah menginstal. Nah, kemudian kita cek apa lagi? Misalkan FTP server ya. Tadi FTP server ini dia namanya bukan FTP, ini namanya VSFTPD ya, teman-teman. VSFTPD. Oh, sorry, saya lupa DPKG nya, DPKG min-l. Oke, sudah ya. Jadi seperti itu caranya Bapak Ibu ya. Jadi harapan saya semoga Bapak Ibu sudah menginstal ini ya paket yang saya terapkan pada model ini, karena untuk pertemuan selanjutnya nanti ini akan kita bahas satu persatu cara mengkonfigurasinya ya Bapak Ibu ya. Nah, semoga sampailah nanti kita di bin ini ya, kalau enggak mungkin sampai di HCP. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan ada yang bingung, nanti Bapak Ibu bisa di chat di WA group saja. Jadi besok kedepannya kita akan coba praktikum konfigurasi sistem Linux untuk jaringan, jadinya yang ringan-ringannya saja ya. Baik Bapak Ibu, cukup sekian dulu video dari saya ini di pertemuan kita kali ini ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari penyampaian ataupun modul saya ini. Bagi Bapak Ibu yang nanti belum paham, bisa di
japri via grup kelas kita ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.